yanbaghi an yunazi'a ahadan an la yuhasibu li'annahu yudayyu 'aqlan. Jadi kita penuntut ilmu ini dianjurkan atau disarankan jangan berdebat dengan seseorang yang nyanyiin waktu. Ya, kalau memperdebatkan sesuatu yang nyanyiin waktu, mendingan kita tinggal. Ini kira-kira nambahin apa nih? Nambahin iman, nambahin ilmu, nambahin takwa, apa kagak nih kita berdebat? Gitu. Kira-kira cuma ego-egoan, yang dia bodoh kita bodoh, mendingan udah kelarin aja. Gitu. Ini adab salah satu kiat-kiat kita menjadi penuntut ilmu. Ya. Di sini dikatakan santri, maka kita harus terus ingin menjadi santri yang baik, menjadi penuntut ilmu, ahli majelis yang baik. Ya gitu. Nasihat-nasihat yang semisal kayak begini, coba kita terapin dikit-dikit lah. Ya walaupun ya kadang-kadang lupa kebawa sama suasana atau aura pergaulan kan, kita ngikut. Tapi kalau lagi nyadarin, udah kayaknya gak ada manfaat nih kalau kita terusin gitu. Udah kita bahas aja bola mendingan. Karena akan memperkeruh doang. Ya, perdebatan yang menyia-nyiakan itu hindari. Qila al-muhsinu satuzzi bi ihsani musii'u sayakfi musawi. Ya, dikatakan juga bahwa orang yang berlaku baik itu akan dibalas baik. Kalau kita ngomong baik pasti dibalas baik. Kalau kita berdebat dengan kalimat-kalimat yang kira-kira nggak nyinggung, ya insya Allah mereka nggak ngerasa ada kesinggung. Tapi kalau kita jelek, ya bakal balik sama kita. Itu salah satu kenapa kita disuruh menghindari. Dan berkata syair, ya Ansari Sultan Sari'at Yusuf al-Mahdanani hada da'il mar'ah la tuzzi ala su'i fi'li sayakfihi ma fihi wa ma huwa ma fa'ili. Ya, biarkanlah bila ada seorang yang berbuat jahat kepadamu dan jangan kau balas dengan kejahatannya, cukuplah apa yang dia lakukan sebagaimana landasan kejahatannya. Jadi orang kalau udah jahat udah jadi landasan. Kenapa? Al-Quran udah ngasih tahu. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jadi kalau ada orang yang berlaku jahat sama kita, udah berarti dia udah lagi memamerkan kejahatannya. Ya nasibnya juga tahu dah. Orang jahat kan udah bakal tahu kebalasannya. Ya, balasannya dari Allah. Ya Al-Quran yang ngasih tahu. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Maka akan diganjar oleh Allah dengan keburukan yang serupa. Nah, jadi kalau ada orang yang udah ngatain jelek kita nggak bisa balas, udah cukup. Karena itu ganjaran udah tahu. Waktu kita ditanya temannya, lu kok nggak balas sih? Iya, ngapain gue balas? Dia udah mamerin kejahatannya. Ya kalau kita ngeliat di medsos ini ada orang yang mulutnya kotor, nggak usah dibalas udah, nggak usah balas. Kecuali kalau ente emang pengen ngedukasi, pengen ngasih ilmu, ya supaya orang tuh rada ngerem dikit. Tapi kalau udah nggak bisa, ente jangan ikut-ikut jelek, jangan nambah-nambahin. Nggak beda kita, dia buang kotoran, kita ambil kotoran mana di kotoran kayak gitu, kita main kotor-kotoran akhirnya bahasa binatang keluar, mending kalau bahasa sampai najis-najisan, sampai kemaluan binatang sampai keluar. Nah ini namanya nggak beda kita sama dia. Ketika dia berbuat jahat tanpa kita bisa balas, itu udah satu ganjaran dikatakan di sini. Ya, saya fi ma fihi ma huwa fa'iluhu. Dengan kejahatannya dia itu udah bagian dari bentuk ganjaran. Jadi nggak usah bagi orang yang berilmu, kalau udah paham ini ilmu, nggak usah Pak. Berarti kita nggak usah dendam ya. Dia baiknya. Kalau ente nggak perlu balas dengan sentuhan ya nggak usah. Dia nggak nyentuh baru mulut doang. Gitu. Dia udah mamerin kejahatan. Ini salah satu kenapa kita diminta untuk bersabar pada posisi-posisi sebagai pelajar. Karena orang baru belajar itu rasanya emang baru memulai buka lembaran baru dalam kehidupan. Kira-kira gimana nih, mau meraktekin apa kagak? Ini fenomena yang terjadi sekarang. Ya coba aja kalau mau meraktekin kita punya ilmu, ngarep dikit sama marah. Sebenarnya bisa. Jadi bukan sabar yang dibilang itu dia tidak mampu, beda ya. Kita pernah bahas ini. Kalau orang digampar sama atasan sama polisi dia nggak mampu balas, itu bukan sabar namanya. Ente nggak mampu. Sabar itu yang dikatakan sabar betul itu ketika mampu. Dia ngomong kotor nih, kan sebetulnya ente bisa ngomong kotor juga kan, tapi ente nggak ngomong, ente diem. Nah itu sabar namanya. Jadi sabar itu bukan di saat ente tidak mampu. Itu mah emang kelemahan namanya.
Ya kita dikirimin WA, ya kan? Sialan lu, bla 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 bla, kata-katain binatang keluar semua, ya kan? Kita pengen balas, tapi ada tulisan, kota Anda habis. Terus apa dibilang gitu? Gue sabar dah kalau gini. Enggak, ini gak sabar. Sebab kalau ini punya kota, ini balas. Hal yang serupa. Jadi yang dikatakan sabar di sini sekali lagi bukan dasarnya ketidakmampuan. Kalau dasar ketidakmampuan mah itu kepaksa karena ente nggak punya. Yang dibilang sabar di saat ente antum mampu, kita mampu. Itu. Ini sama-sama kita belajar. Al-Fakir juga masih terus untuk apa istilahnya ya mencoba untuk praktekin ya. Kadang-kadang ya nggak jauh-jauh kita masuk aja ke pasar, ya kan? Kalau kita disuruh sabar untuk diem sama ucapan-ucapan orang-orang pasar, misalnya pasar bahasanya di sini medsos lah. Orang kalau masuk medsos kan kayak di pasar tuh. Ada orang kotor kita nggak tahu, orang munafik, ada orang kafir di situ. Kita nggak tahu, kafir harbi kan, yang pengen musuhin Islam benar-benar, kita nggak tahu. Bahkan orang jahil yang katanya muslim pun, ya itu salah satu dari ujian kita. Mampu kita diam kita menghindar. Di sini nasihatnya. Ila man arada an yarghamu an fu'adu falyuqarrir hadasya. Jadi dikatakan juga ada berkat bahwa barang siapa yang ingin mendudukan musuhnya, ya, mu'allif menyarankan untuk coba sering-sering ngebahas syair ini. Idza syi'ta an talqaw aduwan raqiman wa talquhu ghamman wa tahriquhu hamman. Farum lil ula wazdad min al-ilmi annahu man izdada ilman dada hasiluhu ghamma. Jadi sayapnya yang berbunyi dikatakan, jika kamu ingin membunuh seseorang karena sedih hati atau ingin membakarnya karena gelisah, maka berpaculah untuk menambah ilmu. Ya, karena apa? Karena itu satu dorongan buat kita. Lalu dikatakan, karena orang yang iri itu akan bertambah menderita batinnya dengan tambahnya ilmu kita. Ilmu kalau udah bertambah kan, dia takut. Mungkin dia kenapa diem nih? Kok dikatain diem aja? Oh bisa jadi dia belajar. Oh bisa jadi dia bakal nyelakain yang dari belakang. Oh dia tersiksa dengan perasaannya. Padahal kita emang udah kan nambah ilmu aja. Ini azab dari Allah. Ketika orang jahat itu didiemin, ya, yang tadi kita katakan bahwa dia akan menampakkan balasannya dengan kejahatannya. Betul-betul dibalik Allah. Hatinya gelisah aja. Orang hasud kan begitu. Ya, tetangganya beli TV, dia sakit hati, mau banting-banting pintu. Kata bininya, kenapa bang? Baru beli TV dia. Padahal dia mah gak tahu, tetangganya gak tahu apaan. Tetangga sebelahnya marah. Dia mah santai aja gitu. Malah dia tetap bagi salam, dia tetap bagi rezeki kalau emang dia. Cuma kalau orang hasud, nggak ada terasa nikmatnya. Yang ada doki aja marah, nggak kelihatan kebaikan seseorang. Dan dia sudah menunjukkan tersiksanya dengan kejahatan itu. Siksa. Lihat lagi, yang tetangganya mana sering ke majelis, mana ustadznya juga kadang-kadang datang ke rumahnya. Ya, mukanya juga cengar aja, nggak sombong, nggak sedikit. Gedekin jadi begini, dia sampai ke dukun, sampai pergi ke orang-orang sakti gitu. Gimana caranya? Ya orang sakti tahu sendiri. Yang dicari cuma materi kan, wah wani biro, kan? Mau telur ontak dari mana? Telur burung ontak dibawa-bawa, nih syaratnya ini, gitu kan? Karena membela kedengkian, ada itu terjadi. Kalau kita ingin menerapkan ilmu, ya, sedikit banyak dari yang kita bahas di majelis yang sederhana dengan kedalaman hikmah yang kita bawa, maka kita harus praktekkan itu pelan-pelan. Itu karena kehidupan kita syarat banget dengan keadaan yang memang demikian. Kalau ada tetangga yang kayak tadi itu kan, nggak ada untungnya. Yang didekiin orang alim, bahkan orang ahli ibadah, dia enjoy aja. Makin dekat dia dengan ulama, si pendengki ini makin tersiksa. Ini salah satunya. Kila alaika an tastaghil bi masalih nafsik wa la bi qahri aduwik. La bi qahri aduwik fa idza aqamta fa salih nafsak fa damana dzalika qahru aduwik. Dikatakan kamu itu harus sibuk melakukan kebaikan dan menghindari permusuhan. Jika kebaikan sudah semakin tampak dalam dirimu, maka apa? Maka keganasan musuh akan tertutupi oleh kebaikan.
menutup diri. Ya kok ganas-ganasnya musuh pengen nyelakain, udah nggak bakal, karena kita yang ada emang baik doang. Ya. Sebagaimana kita pernah ceritakan, kalau nggak salah dikisahkan Imam Ahmad ketika dimaki-maki oleh salah satu orang yang lewat di dalam di tengah-tengah murid-muridnya yang mendengar, mau keluar kalimat-kalimat kotor, binatang, ya, kalimat-kalimat jahat. Beliau nggak keluar yang jelek, beliau keluar malah ngedoain yang baik. Nah, thayyib, ya, makasih. Yang baik-baik lah. Waktu muridnya nanya, kok guru begini? Ya, nggak minimal balas kek yang serupa atau kasar lah dengan ketegasan gitu. Lalu beliau menjawab, kenapa? Wahai guru, nggak mau balas. Sesungguhnya orang itu seperti teko, kata beliau. Teko itu tergantung isinya. Kalau emang isinya ada kotoran, ya digoncang keluar nggak kotorannya? Butek-buteknya keluar. Nah kita itu masih begitu. Kayak teko yang kalau damai-damai aja nggak keluar tuh. Coba kalau digoncang, mujrah. Ya kan terus naik. Teko dia dah, kebiasaan teko kalau kita taruh didiemin yang lama, endapan itu bakal naik ke atas. Tumpah kita saat ngomong, karena emang digoyang keluar, butek tuh air. Ya, kita lihat putih kok, ada rasa-rasa nih. Ya kan? Itu. Kenapa? Karena digoncang. Tapi kalau emang dasaran isi air itu murni, bersih, digoncang kayak gimana juga, yang keluar isinya bersih, baik. Gitu. Gambaran beliau memberikan gambar kepada murid-muridnya yang sampai kepada kita. Subhanallah. Ini orang tergantung. Ini kagak. Jangankan digoncang, disenggol dikit, res semua. Disenggol dikit keluarnya udah Masya Allah, udah mana bukan res doang, bau lagi. Itu teh kapan? Teh campur kopi, diendepin baru berapa, udah 10 hari, digoyang dikit, baunya keluar lagi tuh isinya, makin busuk, racun semua, ya kan? Kuman kan isinya. Ya itu sama kalau orang jiwanya tuh kotor, jiwanya itu nggak ada filternya, nggak ada bersih-bersihnya, ada kebusukan. Barang baiknya hati, ya. Kita kalau ngebahas itu rasanya subhanallah, kita pengen mengikis pelan-pelan kotoran hati. Kita singkirin ya rasa-rasa itu. Pengen kita ibadah juga nikmat, tenang. Udah hapus yang rasanya sama kita nggak ganjel. Nanti tujuan ibadah untuk orang apa untuk Allah, begitu aja. Nanti datang ke majelis untuk siapa? Ada si Anu. Nggak usah digubris. Murni, oh Anda mah sama Haji Topa, mau Ustaz, nggak ada masalah. Ya udah itu aja nih lihat. Selagi nggak ada masalah, itu yang dilihat. Jadi pandang diri kita kepada hal tujuan baik. Ya, jangan melihat kanan kiri. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu nggak terjadi sama kita ya. Ya, ini ya Rabbal Alamin.